Shalom. Shalom. Nggak terasa kita sudah masuk bulan November. Tahun 2020 sudah 11 bulan. Dan selama 11 bulan ini 9 bulan kita di rumah saja, nggak tahu apa-apa. Saudara, pandemik belum berlalu. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh pandemik ini, saudara, itu luar biasa. Belum pernah terjadi sebelumnya. Bangsa-bangsa menjadi lemah, ekonomi dunia menjadi lemah, iman banyak orang juga menjadi lemah, dan lain sebagainya. Saudara, sebab itu saya merasa penting ketika merenungkan ini, supaya sekalipun kita lemah, kita jangan pernah kehilangan identitas kita. Saya mau berbicara tentang the power of identity, kekuatan dalam identitas kita. Nah saudara, ketika Tuhan menciptakan kita dengan identitas yang unik. Dari miliaran manusia, saudara, tidak seorang pun punya sidik jari yang sama. Betul? Saudara kembar pun tidak sama. Retina mata, tidak ada yang sama. Belum lagi bicara tentang DNA dan sebagainya. Tuhan menciptakan sesuatu yang namanya the uniqueness atau keunikan dari masing-masing kita. Kenapa ini menjadi penting? Karena saudara yang kasih Tuhan, di dalam identitas kita yang khusus itu, di dalamnya menyimpan destiny, rencana Allah yang Allah sudah siapkan buat saudara dan saya. Itu sebabnya, mari kita sebagai orang Kristen, apapun yang kita hadapi, kalau kita tidak kehilangan identitas itu, maka destiny, rencana Tuhan untuk kita itu ya dan amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat beberapa di sini. Yang pertama, identitas yang pertama. Saudara, 1 Petrus 2 ayat 9 berkata begini. Saudara dan saya itu terpilih loh. Dari jutaan manusia. Engkau dan saya orang terpilih. Katakan aku orang terpilih. Kita dipilih, kita diurapi untuk menjadi imamat yang rajani. Katakan imamat yang rajani. Jadi imamat yang rajani artinya orang yang berjalan dalam otoritas keimaman dan otoritas kerajaan. Otoritas spiritual dan otoritas secara natural. Saudara, tidak kepada semua orang, tapi hanya kepada setiap orang yang Tuhan Yesus pilih. You and me adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk itu. Katakan amin. Dan saudara, saudara, kita ini kepunyaan siapa? Saudara, kepunyaan siapa? Kepunyaan siapa? Ayat ini bilang apa? Kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah sendiri. Katakan aku ini milik Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita ini kepunyaan Allah, apa yang bisa dilakukan COVID-19 kepada kita? Enggak ada. Nah saudara, kenapa? Karena di dalam kita, di dalam identitas kita yang pertama ini, kita akan mengalami perbuatan Allah yang besar. Katakan amin. Nah saudara, kita adalah imamat yang rajani. Katakan imamat yang rajani. Orang dipilih, diurapi, dikhususkan untuk mengalami perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Kalau nggak percaya katakan amin. Nah saudara, satu hari di Alkitab diceritakan Saul ditolak oleh Tuhan. Lalu Tuhan suruh Samuel diam-diam pergi mengurapi Daud menjadi raja untuk menggantikan Saul. Setelah diurapi, kenyataannya Daud itu tidak langsung pakai mahkota. Justru sebaliknya, dia memulai satu kehidupan yang sangat berat. Daud harus lari hidup di pengasingan. Dia dikejar-kejar, dia mau dibunuh oleh Saul. Orang yang diurapi loh, punya pengurapan yang rajani loh, menghadapi kenyataan yang jauh berbeda dengan apa yang dia pikirkan di balik pengurapan itu. Saudara, selama belasan tahun, sampai akhirnya Saul mati,
Saul mati tidak mati terbunuh oleh Daud. Daud tidak mau buat apa-apa terhadap Saul, sekalipun Saul ingin mencabut nyawanya. Tapi Daud mati di tangan orang Filistin. Nah saudara, putranya juga, Yonatan, mati secara tragis. Kenapa ini terjadi? Karena saudara, Saul berusaha untuk menjamah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Dan pengurapan di dalam Daud itulah yang bekerja. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Kita diurapi menjadi imamat yang rajani. Pengurapan itu punya kekuatan yang luar biasa. Kekuatan seperti apa? Saudara, kekuatannya itu adalah setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan, engkau akan buktikan salah. Kenapa? Karena inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Dan kebenaran yang mereka terima datang daripada Tuhan. Kalau engkau tidak pernah kehilangan identitasmu sebagai imamat yang rajani, engkau pegang dan percaya itu, apapun yang dilakukan orang buat saudara, maka pengurapan dalam saudara itulah yang akan keluar, tampil dan melepaskan engkau dari segala yang jahat itu. Katakan amin. Nah saudara, lalu Alkitab terus bercerita, setelah Saul mati, ternyata Daud juga tidak jadi raja atas Israel. Sebab 10 suku bersatu di sebelah utara dan mengangkat anak Saul yang namanya Isiboshet menjadi raja atas Israel. Hanya ada 2 suku, salah satu di antaranya suku Yehuda, yang kemudian menobatkan Daud menjadi raja atas Yehuda. Nah saudara, jadi ada kerajaan Yehuda, ada kerajaan Israel. Padahal Tuhan bilang bahwa seluruh Israel ini pengurapan yang Tuhan berikan kepada Daud untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Kenyataannya hanya sebagian kecil. Nah saudara, Daud itu punya panglima perang namanya Yoab. Kemudian Isiboshet punya panglima perang namanya Abner. Saudara, 2 kerajaan ini berjalan sendiri-sendiri. Tapi satu hari terjadi pertengkaran antara Abner dengan Isiboshet. Lalu saudara, Abner diam-diam datang kepada Daud. Lalu berkata begini, Daud, sebenarnya aku ini tahu loh, bahwa kamu tuh sudah diurapi oleh Tuhan jadi raja atas seluruh Israel menggantikan Saul. Aku tahu itu. Israel sekarang terpecah. Israel harus jadi satu. Harus punya raja cuma satu, yaitu kamu Daud. Jadi Abner bilang begini, aku akan menggalang dukungan. Aku akan membawa 10 suku itu akhirnya menjadikan engkau raja. Sudah saya percaya sebagai orang yang tahu pengurapan apa yang ada di dalam dia. Maka Daud itu akan berpikir begini, ini dia yang aku tunggu-tunggu. Inilah peluang terbesar aku. Apa yang Tuhan janjikan sekarang akan jadi kenyataan. Nah saudara, Daud hatinya berbunga-bunga. Tapi Alkitab berkata sesuatu terjadi. Ternyata saudara, Yoab itu menaruh dendam kepada Abner. Yoab panglimanya Daud. Ketika Abner akan pulang dari Hebron ke Samaria, dicegat oleh Yoab. Dan Yoab membunuh Abner sebelum rencananya menobatkan Daud menjadi raja seluruh Israel itu tercapai. Waktu Daud dengar itu, saudara, seketika itu juga semua impiannya jadi buyar. Dia merasa bahwa hidupnya akan kembali seperti biasa lagi. Gimana ini? Aku orang yang diurapi untuk seluruh Israel, sekarang seperti ini. Nah saudara, di dalam keadaan seperti ini, kecewa, bingung, Daud kemudian mengucapkan 2 Samuel 3 ayat 39. Daud bilang begini, tapi aku ini sekarang masih lemah. Katakan sekarang lagi lemah. Sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Saudara, saya mau beritahu saudara, hari ini mungkin engkau masih lemah. Sekarang mungkin engkau sedang dalam kelemahan.
Engkau sedang menghadapi tekanan masalah yang besar. Tapi jangan pernah lupa engkau adalah pilihan Tuhan. Engkau diurapi menjadi imamat yang rajani. Engkau umat kepunyaan Allah sendiri. Itu identitasmu. Peristiwa pergumulan yang kau hadapi itu tidak akan mengubah identitasmu di hadapan Tuhan. Asalkan engkau juga tetap mempertahankannya. Saudara, Rasul Paulus, dia berkata begini, karena itu aku senang dan rela. Senang dan kalau rela saja ya apa boleh buat rela saja. Tapi dia bilang dia senang. Apa yang dia senangi? Dia bilang begini, aku rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Aku rela, bahkan aku senang. Kenapa? Karena Rasul Paulus menemukan ini. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri, saudara dan saya, dengar baik. Yang menentukan engkau semangat atau engkau kuat, yang menentukan engkau menang atau engkau kalah, yang menentukan engkau gembira atau engkau susah, bukan apa yang terjadi di seputarmu, tetapi apa yang sedang bekerja di dalam engkau, yaitu pengurapan yang Allah berikan buat umat pilihannya. Katakan amin. Kalau engkau mengerti ini, saudara, maka engkau tidak akan pernah menyerah. Sekalipun hari-hari ini engkau sedang sulit, ketahuilah baik-baik, kesulitan itu hanya sementara. Saudara, engkau lihat Alkitab mencatat begitu banyak orang-orang yang juga diurapi. Mari lihat Elia, dia diurapi luar biasa. Gideon, Daud, Yeremia, Yohanes Pembaptis dan sebagainya. Mereka bergerak dalam urapan yang luar biasa. Mereka dipilih oleh Tuhan. Tapi Elia pernah putus asa dan kepingin mati. Saudara, Gideon, dia diurapi oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin yang besar. Tapi Gideon pernah bersembunyi dan ketakutan, dan Gideon merasa lemah. Dia bilang, siapa aku ini? Yeremia juga demikian, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi nabi. Tapi dia harus mengalami siksaan dan dianiaya. Diurapi. Yohanes Pembaptis juga diurapi luar biasa. Tapi satu ketika dia sempat meragukan Yesus. Saudara, kenapa? Karena mereka manusia biasa. Tapi saudara yang kasih Tuhan, sekalipun demikian, kabar baiknya adalah Tuhan tidak mencampakkan mereka. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah menyerah kepada kelemahan dan ketidakberdayaan saudara dan saya. Katakan amin. Oh, Tuhan tidak mau menyerah. Kenapa? Karena dia tahu di dalam engkau sudah ada destiny, dalam engkau ada pengurapan yang dia berikan kepadamu. Asalkan engkau tetap percaya, engkau jaga pengurapan itu, engkau jaga identitasmu, maka engkau akan melihat bahwa kalaupun engkau mengalami kelemahan dalam hidup ini, sebenarnya Tuhan mau kasih tahu sama saudara. Kalau engkau sedang mengalami ketertekanan, ketidakberdayaan, Tuhan cuma mau kasih tahu buat saudara bahwa engkau artinya sedang berada pada level yang baru dalam hidupmu. Ketika engkau belajar dari kelas 4 naik kelas 5. Kelas 4 engkau mungkin juara kelas. Tapi waktu baru naik kelas, engkau akan merasa tidak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena pelajaran kelas 5 engkau belum belajar. Engkau merasa bukan siapa-siapa. Engkau merasa lemah, engkau merasa bisa enggak aku ya belajar di pelajaran kelas 5 ini. Tapi pengurapan yang Tuhan berikan buat saudara, itulah yang akan memampukan engkau. Sebab itu saudara, waktu Daud kemudian masuk dalam dimensi yang baru. Dari seorang pelarian, kemudian Daud harus memerintah hanya untuk 2 kerajaan. Sekarang dia akan diperhadapkan dengan 12 suku yang akan dia jadi raja di sana. Dia kemudian melihat diri dia lemah. Dia nggak bisa berdaya apa-apa.
Padahal Daud tahu dia sudah diurapi untuk jadi raja atas seluruh suku. Sebab itu dia berkata begini, memang aku masih lemah. Sekarang aku masih lemah. Tapi di dalam aku ada pengurapan. Pengurapan itulah yang akan memampukan kita mengatasi setiap kelemahan kita. Katakan amin. Kenapa Tuhan seringkali izinkan? Waktu dia memberikan kita tanggung jawab yang lebih besar, kita merasa lemah, kita merasa tertekan, kita merasa tidak berdaya. Kenapa dia izinkan itu? Dengar baik. Supaya di dalam segala hal, kita hanya mempercayai Tuhan dengan segenap hati dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Bersyukur kalau engkau sekarang ini menghadapi satu tekanan. Engkau melihat hidupmu penuh dengan kelemahan dan ketidakmampuan. Karena pada saat itulah engkau akan melihat kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna dalam hidupmu. Katakan amin. Setiap kelemahan kita sebagai orang pilihan Tuhan, kelemahan kita itu justru yang akan mendatangkan kemenangan yang besar. Amin. Katakan amin. Tuhan Yesus mengalami. Saudara, menjelang dia naik ke atas kayu salib, mati dan bangkit, meraih kemenangan yang luar biasa. Malam sebelumnya Tuhan Yesus datang di Taman Getsemani. Dia berdoa, dia gemetar. Bahkan dikatakan sampai mencucurkan keringat. Dia ketakutan menghadapi itu semuanya. Saudara, sebab itu, kalau engkau sedang mengalami tekanan yang luar biasa, ingat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengalaminya. Tapi dia tidak kehilangan identitasnya. Bahwa dia anak domba Allah. Dia putra Allah. Dia Allah sendiri. Sehingga saudara, keesokan harinya kemenangan itu datang menjelma. Saudara yang kasih Tuhan, pandemik COVID-19 sudah melemahkan begitu banyak orang. Begitu banyak bangsa. Tapi saudara yang kasih Tuhan, kalau engkau tetap punya kepastian identitasmu, dia tidak bisa berdaya untuk mengubahkan identitasmu, urapan yang ada dalam saudara sebagai imamat yang rajani. Katakan amin. Nah saudara, Tuhan berkata, Rasul Paulus berkata, Tuhan berkata begini kepada Rasul Paulus, Paulus, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan dan kekuatan, kelemahan dan kuasa merupakan perfect combination yang ada yang Tuhan letakkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Kalau engkau lemah, kuasa Allah menjadi kuat. Nah saudara, itu ditulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, mengucap syukurlah kalau engkau berkata, aku lemah Tuhan. Engkau akan melihat kesempurnaan kuasa Tuhan akan bekerja buat saudara. Katakan amin. Nah, saudara ingat, Daud itu berkata begini, sekarang aku masih lemah. Sekarang aku masih lemah. Saudara, lalu Rasul Paulus berkata, dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan itu menjadi sempurna. Kapan? Waktu engkau lemah. Kapan? Waktu engkau tertekan. Kapan? Waktu engkau berbeban berat. Bukan pada saat engkau sudah menang. Bukan pada saat masalah sudah berlalu. Justru pada saat sedang ada masalah, disitulah kemenanganmu ada. Katakan amin. Sebab itu kalau engkau mengerti hal ini, jangan pernah mengeluh. Tuhan katanya aku anak Tuhan. Katanya aku diurapi. Katanya aku imamat yang rajani. Kenapa kok seperti ini hidupku? Stop berkata demikian. Tapi berkatalah kepada dirimu sendiri. Sekarang memang aku banyak masalah. Tapi aku ini imamat yang rajani. Aku ini akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Itu yang Tuhan tunggu keluar dari bibir mulut saudara. Saudara yang kasih Tuhan. Paulus berkata, di dalam kelemahankulah aku kuat. Mari katakan sama-sama. Di dalam kelemahan aku kuat. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Nah,
Identitas yang kedua, Alkitab berkata, kamu adalah pemenang. Saudara, identitas kita adalah pemenang. Kemenangan kita tidak ditentukan oleh sedahsyat apa peperangan yang kita hadapi, musuh yang kita hadapi. Saudara, kita pemenang karena memang kita punya pengurapan sebagai pemenang. Kalau sekarang engkau belum menang, itu bukan berarti engkau sudah kalah. Halo. Kalau engkau belum menang hari ini, bukan berarti musuh sudah menang. Tapi hanya masalah waktu, kemenanganmu sedang on the way, datang dalam hidup saudara. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Percaya ini yang saudara harus pegang baik-baik. Saudara, kenapa? Karena iblis senantiasa ingin mencuri identitas Anda. Yesus berkata begini, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Salah satu yang iblis hari ini ingin curi dari kita adalah dia mau curi identitas kita. Bukan supaya dia bisa menggunakan identitas kita. Bukan. Tetapi supaya Anda tidak bisa menggunakan identitasmu itu. Dia tidak bisa pakai identitas kita. Kenapa? Karena dia bukan dipilih oleh Tuhan. Dia mau curi itu dari kita supaya kita tidak bisa menggunakan identitas itu. Sehingga kita hanya akan menjalani hidup ini tanpa kemenangan. Sebab itu pertahankan baik-baik. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, dengar sekali lagi saya mau beritahu saudara. Engkau adalah orang pilihan Tuhan. Engkau adalah imamat yang rajani. Di dalam engkau ada otoritas, ada kuasa. Kuasa secara rohani dan juga secara natural. Kenapa? Karena engkau umat kepunyaan Allah sendiri. Hari ini engkau belum melihat perkara besar. Tapi Tuhan bilang, karena identitas itu, engkau akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Identitas yang ketiga, saudara. Dikatakan begini. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Saudara, tidak peduli peperangan yang sedang kau hadapi seperti apa. Tidak peduli penderitaanmu seperti apa. Tidak peduli engkau sedang di PHK, engkau tidak punya uang. Tidak peduli apa yang sedang mengancam dirimu. Tapi saudara yang kasih Tuhan, yang jelas Alkitab berkata, engkau lebih dari pemenang. Katakan amin. Oh, COVID-19 sudah membuat banyak sekali kehancuran. Bangsa-bangsa menjadi lemah, ekonomi menjadi lemah, orang kena PHK di mana-mana. Saudara, hubungan antar manusia juga semakin lemah, semua jaga jarak. Malah kalau perlu, kalau ada orang yang menikah hari ini, setelah menikah pisah, jaga jarak. Tapi semuanya itu hanya berbicara tentang betapa luar biasanya dampak COVID-19 ini. Tapi walaupun demikian, saya mau beritahu saudara, kalau engkau tahu identitasmu siapa, maka COVID-19 tidak bisa membuat engkau lemah dan menyerah. Kenapa? Karena sekali lagi, engkau punya identitas yang paling penting. At the end, pada akhirnya, engkau keluar lebih daripada pemenang. Masih ingat kalau saudara nonton film-film apa tuh, film action gitu, maka saudara sebelum selesai engkau nonton itu, engkau sudah bisa mendeteksi ada seorang yang sudah dipilih, sudah ditetapkan oleh sutradara siapa yang akan jadi pemenang. Betul? Nah, dalam sepanjang film itu, dari putar pertama sampai menjelang akhir, biasanya orang yang sudah ditetapkan keluar sebagai pemenang itu babak belur. Betul nggak? Babak belur. Tapi at the end, pada akhirnya dia keluar sebagai pemenang. Saudara dan saya sudah dipilih, ditetapkan oleh sang sutradara agung dari kehidupan ini.
bahwa engkau juga yang pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Hari ini engkau masih babak belur, bukan berarti masa depanmu adalah hari ini. Daud berkata, sepanjang malam ada ratap tangis, di pagi hari akan ada sorak-sorai. Dengan kata lain, identitas kita itu jelas. Tujuan Allah dalam hidup kita itu jelas. Bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Semua jatuh bangun dalam hidup ini. Saudara, itu hanyalah cara Tuhan untuk membawa kita mengenal dan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Nah saudara, apalagi hari ini kita sedang hidup di zaman akhir, saudara. Covid lah, segala macam krisis ada. Banyak orang berkata begini, Pak gimana ya? Memang dunia ini makin lama makin kacau, makin lama makin berat rasanya. Iblis itu rasanya makin lama kok makin kuat, makin serem dia, makin punya pengaruh. Bagaimana dong Pak? Apa yang harus kita lakukan? Pak, iblis ini terus bermutasi, semakin besar, semakin kuat, semakin mengerikan. Gimana dong Pak? Jangan tanya itu kepada Pak Pendeta. Mari tanyakan itu, apa kata Alkitab? Karena semuanya sudah tertulis dalam Alkitab. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, waduh itu yang namanya iblis punya serangan-serangan makin lama makin dahsyat. Kenapa itu bisa terjadi? Jangan tanya kepada pendeta, mari tanya kepada Alkitab. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, bahwa kalau iblis makin kuat, makin besar, makin mengerikan, itu memang benar Alkitabiah. Alkitabiah. Saya tunjukkan buat saudara. Di kitab Kejadian pasal 3, iblis itu dikatakan dia muncul menyerupai yang keras, ular. Saudara, tapi di 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dari ular jadi singa, makin mengerikan. Dan di akhir zaman ini Alkitab berkata dalam kitab Wahyu 12 ayat 9, dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, sekarang jadi naga. Saudara lihat dia bermutasi loh. Dari ular kecil menjadi singa yang mengaum-ngaum. Sekarang kita sedang berhadapan dengan apa? Bukan dengan si naga, tapi dengan naga tua, yaitu iblis. Dia sedang menunjukkan taringnya yang mengerikan. Dia sedang menggeliat-geliat dan dia sedang mengitari seluruh bumi untuk menyesatkan dunia ini. Bukan kata pendeta, Alkitab bilang demikian. Nah saudara, lalu mendengar ini semua, banyak orang akan bertanya, Pak kalau gitu gimana dong? Tuhan Yesus belum datang. Gimana dong? Iblis sudah bermutasi itu. Kita mesti lakukan apa? Kita kalah dong. No. Dengar baik. Jangan tanya kepada pendeta. Pendeta tidak tahu jawabannya. Tapi kalau engkau tanya kepada Alkitab, sudah mau tahu apa jawabannya? Mau tahu apa jawabannya? Yang mau tahu lambaikan tangan saudara. Jawabannya ini yang kita selalu ucapkan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Yeay! Iblis boleh bermutasi sangat-sangat mengerikan, tapi umat lebih daripada pemenang. Alkitab berkata, engkau sudah ditetapkan untuk menginjak ular, singa, apalagi? Yes, apalagi cuman COVID-19. Apalagi cuman masalah gak punya duit. Tidak akan bisa membuat engkau terkapar. Sebab Alkitab berkata bahwa
engkau sendiri yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menginjak iblis seperti ini. Amin. Halo. Amin. Sebab itu, sekali lagi mari pertahankan identitasmu. Bahwa engkau dipilih oleh Tuhan. Bahwa engkau imamat yang rajani. Bahwa engkau adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Engkau sudah ditetapkan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Engkau akan keluar sebagai pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju katakan amin. Sebab itu, sekalipun hari-hari ini mungkin iblis sedang mempermainkan hidupmu, katakan kepada dirimu, aku adalah orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun musuh-musuhmu atau orang sekelilingmu sedang menertawakan engkau, tapi katakan kepada dirimu, aku adalah orang yang diurapi Tuhan. Halo, Anda harus berani memperkatakan itu. Sekalipun mungkin rumah tanggamu sedang mengalami kegoncangan yang luar biasa, seperti kapal yang hampir karam. Bangkit dan katakan kepada pasanganmu, kita adalah imamat yang rajani. Kita ada pengurapan Allah. Kita ditetapkan untuk jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Saudara, jangan sampai engkau menyerah. Hari ini engkau lemah. Hari yang baru akan segera datang kepada saudara. Saudara, kenapa? Karena kita sudah ditetapkan. Masa depan kita bukan hari ini. Masa depan kita ada di depan. Dan Tuhan cuma kasih satu jaminan. Bukan masa depan yang suram. Namun masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan saya mau tutup seperti ini. Sebab itu, saudara yang ada di gedung ini, engkau yang sedang mengikuti lewat live streaming, mari belajarlah dengan berani untuk mengenali siapa dirimu dan mengenali pengurapan dan kuasa Tuhan yang ada di balik identitasmu itu. Dan berkatalah seperti Daud. Saudara, saya mau ajak kita untuk dengan berani mengatakan ini. Mengatakannya pada waktu engkau akan masuk bekerja besok. Katakan ketika engkau sedang menghadapi ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Katakan ini ketika engkau sedang mengalami goncangan yang luar biasa. Bahwa hari ini aku lemah, tapi di dalam aku ada pengurapan yang berasal daripada Tuhan. Jauh lebih besar dari semua kelemahan, bahkan segala kekuatan yang ada di muka bumi ini. Katakan, aku masih diurapi Tuhan. Katakan, aku diurapi oleh Tuhan. Aku anak raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Saudara, ucapkan itu dimanapun engkau berada. Ucapkan itu di rumah-rumah Anda hari ini. Kalau engkau berjumpa dengan kelompok-kelompok FC-mu, ucapkan itu di kelompok-kelompok FC-mu. Katakan itu di sana, katakan itu di sini, katakan itu di mana-mana. Kalau engkau sedang terbaring sakit, katakan itu di tempat pembaringanmu, di ruang rumah sakit di mana engkau ada hari ini. Katakan itu, katakan dengan iman. Katakan sekalipun engkau sedang mengalami PHK, katakan aku diurapi oleh Tuhan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Apapun yang kau sedang hadapi, katakan saja engkau pilihan Tuhan. Engkau imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Ketika ekonomimu sedang terpuruk, katakan bahwa destiny Tuhan dalam hidupmu adalah untuk melihat dan mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. That is your destiny. That is your identity. Bangkitlah, bangkitlah, bangkitlah. Bangkitlah
hadapi, jangan menyerah. Haleluya. 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 Ingat, kemenangan, kekalahan, sukacita, duka cita, kekayaan, kemiskinan, itu tidak ditentukan dari apa yang sedang terjadi di seputarmu, tapi itu ditentukan oleh urapan Allah yang bekerja di dalam hidupmu. Katakan amin, katakan amin, katakan amin. Yesus terlebih besar. Oh yes. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Mari lihat kiri kanan saudara. Katakan, tahu enggak? Aku ini umat pemenang. Haleluya. Mari siapkan perjamuan kudus saudara. Saya minta saudara bangkit berdiri. Kita akan lakukan sebagai imamat yang rajani. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ketika Yesus mengangkat roti loh. Yesus berkata, ini bukan roti, tapi ini adalah tubuhku. Waktu Yesus angkat cawan berisi anggur, ingat Tuhan Yesus bilang, ini bukan anggur, tapi ini adalah darahku. Lalu dia katakan, perbuatlah juga demikian setiap kali kamu memakan dan meminumnya. Mari angkat di tangan kanan kita roti ini dan katakan, ini adalah tubuh Kristus. Katakan dengan iman, ini adalah tubuh Kristus. Ini adalah tubuh Kristus. Aku akan memakannya. Aku akan memakannya. Dan aku akan menerima. Dan aku akan menerima Segala kuasa. Segala kuasa. Yang terkandung. Yang terkandung. Di dalam tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus. Sama seperti ketika bangsa Israel makan daging dari anak domba Paskah. Bangsa Israel makan dari daging. Mereka menerima kekuatan untuk memulai perjalanan panjang melintasi padang gurun. Perjalanan melintasi padang gurun. Demikian juga hari ini. Demikian juga hari ini. Katakan, aku terima. Aku terima. Tubuh anak domba Allah. Tubuh anak domba Allah. Aku terima. Aku terima. Nutrisi ilahi itu. Nutrisi ilahi itu. Yang akan membuat aku kuat. Yang akan membuat aku kuat. Melintasi padang gurun kehidupan ini. Melintasi padang gurun kehidupan ini. Aku terima. Aku terima. Kuasa bilur-bilur tubuh Kristus. Kuasa bilur-bilur tubuh Kristus. Aku disembuhkan. Aku disembuhkan. Aku dipulihkan. Aku dipulihkan. Aku terima hari ini. Aku terima hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Makanlah. Mari angkat cawan. Katakan bersama-sama. Ini adalah darah Kristus. Ini adalah darah Kristus. Ini darah anak domba Allah. Ini darah anak domba Allah. Yang mengampuni aku. Yang mengampuni. Yang menyucikan dosaku. Yang menyucikan dosaku. Ini darah anak domba Allah. Ini darah anak domba Allah. Anak domba Paskah yang sesungguhnya. Anak domba Paskah yang sesungguhnya. Yang meluputkan aku. Yang meluputkan aku. Dari segala tulah. Dari segala tulah. Yang sedang melanda dunia ini. Yang sedang melanda bumi ini. Aku diluputkan. Aku diluputkan. Dari roh maut. Dari roh maut.
COVID-19. Aku akan meminumnya. Dan aku percaya. Hari ini juga. Aku mengalami keluputan. Perlindungan. Oleh kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus minumlah. Naikkan ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan. Yesus, terima kasih. Untuk apa yang kau dengarkan hari ini. Untuk kuasa yang bekerja di dalam hidupmu. Ucapkan syukur dan terima kasih kepadanya. Bagimu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pulanglah umat pilihan Tuhan, imamat yang rajani, milik kepunyaan Allah sendiri. Terimalah perbuatan-perbuatan besar Tuhan dalam hidupmu. Kasih karunia, damai sejahtera, otoritas dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun ke atas saudara, menuntun setiap langkahmu, meraih kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat. Pulanglah dan percayalah, ketika engkau meninggalkan ruangan ini, setiap langkah di depanmu ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin.